Maaf ya, ketika saya menjadi orang Kristen, untuk pemahaman tentang Yesus itu, bahwa Yesus itu Tuhan, itu saya masih meragukan dalam hati saya. Masih belum final. Iya, masih meragukan gitu, masih meragukan. Oke, akhirnya saya terjang aja, namanya apa ya, namanya cinta itu kan meninggalkan 1001 orang yang menasihati kita. Soalnya sebetulnya aku cinta, ikut gitu aja. Saya dalam situasi ketidakjelasan yang di sana. Iya betul. Malah saya dibilangnya gini, udah kayak gitu kamu sekarang kan udah berbelok arah. Daripada jadi beban dan dosa, lebih baik ya kita bisa kayak gitu. Allah. Udah saya dilempar aja kayak kucing. Sekarang saya sudah menjadi muslim, hati saya tenang karena setiap saya sedih, saya kemudian kalau malam saya bisa sholat, saya bisa mengadukan diri saya ini sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, sore hari ini kami ada di Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf saya pakai masker karena sedang sakit dan tidak mengganggu yang lain. Alhamdulillah, kita bertemu dengan silaturahim di sini di rumah Bu Sarah Dian, dan baru masuk Islam. Iya. Yang mensyahadatkan adalah Ustadz Masyhud. Nah, ini ceritanya menarik. Ada satu kesimpulan yang nanti bisa kita ambil. Yang bertanya, nanti saya bertanya kepada Ustadz Masyhud dulu apa kepada Bu Sarah Dian? Langsung. Kepada Bu Sarah Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islam kapan, Ibu? Tanggal 18 Oktober 2002. Bersyahadat di mana waktu itu? Di Masjid An-Nur. Sama beliau kalau Masjid An-Nur? Iya. Sama Ustadz Masyhud? Iya. 2022. Iya. 2022. Iya. Masih baru kemarin ini. Iya. Yaitu baru ikrar hari Jumat, langsung hari Minggunya rumah kontrakan saya kena puting beliung habis. Allahu Akbar. Daerah Kutulangan berarti? Bukan sini, daerah sini, belakang situ. Daerah Oma Pesona Buduran. Iya. Nah, Bu Sarah Dian? Ya. Tentu yang paling ditanyakan oleh orang-orang biasanya, iya, kenapa masuk Islam? Karena itu adalah merupakan panggilan jiwa saya. Iya. Sebentar, saya ingin tanya backgroundnya. Ibu Bu Sarah Dian pelayan? Iya. Pelayan di gereja GKKA Sidoarjo, Jalan Diponegoro. Kepanjangan dari GKKA? Kebangunan Kalam Allah. Iya. Baik. Berapa lama pelayanan di sana? Saya pelayan di sana itu sudah hampir 20 tahun. 20 tahun? Saya kan menikah itu sudah 27 tahunan. Kemudian saya masuk karena saya dianggap mereka bisa, maka saya pelayanan di sana. Pertama pelayan kecil, lama-lama besar, bahkan saya pernah menjadi sekretaris dari kaum wanita se-Kabupaten Sidoarjo, Bamak. Tapi untuk kaum wanitanya, itu untuk cuma satu periode sekitar 2 tahun. Ya, bisa menapalkan singkatan dari Bamak. Iya. Dan antar agama. Ya. Musyawarah. Iya, musyawarah antar agama. Iya, baik. Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Bu Sarah Dian dulu memang asli Kristen atau Islam? Islam. Dulu lahir Islam? Lahir Muslim, ya. Kenapa masuk Kristen? Karena saya menikah dengan orang Batak ya. Kemudian saya ikut suami. Jadi Kristen? Ya. Menikahnya di gereja waktu itu? Di gereja HKBP Padang Sidempuan, Tapanuli Utara. Selatan, Tapanuli Selatan. Ya. Kemudian dengan suami lanjut?
dengan suami karena apa ya? Karena ada permasalahan yang mungkin ya tidak bisa dijelaskan di sini. Ya. Ada masalah itu, kemudian suami saya nggak di sini, meninggalkan saya lebih kurang sekitar 3 tahun. Menikah berapa tahun waktu itu? Insya Allah 27 tahun. 27 tahun, ya. Lamanya. Lama. Nah, Ibu Bu Saradian ini ya, berarti menjadi pelayan gereja kurang lebih 20 tahun. Ya. Ibaratnya sudah mengakar, sudah radikal. Ibaratnya radikal itu kan mengakar kan ya. Dan itu sudah ngelontok ya. Enggak juga sih. Kenapa kok masuk Islam lagi? Karena gini Ustadz. Ya. Saya kan waktu itu bapak saya kan Muslim, ibu saya juga Muslim. Nah waktu itu saya gini, saya tuh didorong teman-teman saya bilang gini, alah Mbak Dian ngapain sih nunggu-nunggu suami yang kayak gitu, bilang gitu. Terus akhirnya gini, saya didorong itu saya masih mikir, saya bertahan. Soalnya di orang Kristen itu kan tidak ada pernikahan yang dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut yang memisahkan. Nah itu saya pertahankan selama lebih kurang 3 tahun. Saya pertahankan itu, tapi teman-teman saya itu mendorong saya, ngapain ditunggu bilangnya gitu. Orang sudah seperti itu katanya gitu. Terus akhirnya saya juga itu kemudian suatu saat itu saya itu bermimpi. Ini saya bersaksi ya, bersaksi demi Allah. Saya bermimpi ketemu bapak saya. Saya sepertinya waktu tidur tuh kalau mau masukin bapak almarhum. Sudah almarhum semua. Mau masukin apa? Mau masukin tidur itu loh, ya. Apa ya? Apa namanya? Menjelang tidur. Nah itu saya itu seperti kamar saya itu pintunya itu terbuka. Kemudian kok sepertinya ada bapak saya masuk. Sepertinya bapak saya masuk, kemudian bapak saya itu membawa bungkusan gitu warna putih. Warna putih itu diserahkan ke saya. Kemudian saya lihat ternyata, saya buka itu ternyata, alhamdulillah itu ternyata mukena. Nah itu dari situ tuh saya terus merenung, apa artinya ini, apa artinya ini. Kemudian setelah itu saya juga bermimpi lagi. Saya sepertinya saya melihat bahwa saya sholat. Saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat diri saya sendiri sholat. Gitu. Terus kemudian karena apa ya, teman-teman saya itu kebanyakan memang, saya kan ada kelompok di WhatsApp itu grup dari SMP ada, dari SMEA ada, dari mana-mana ada itu. Nah itu didorong dari teman-teman ini, teman-teman SMP itu mereka mendorong saya semua. Juga ibu ini yang saya ikut ini juga mendorong, wis balik lagi jadi orang Muslim gitu. Nah dari situ saya sepertinya apa ya, ada dorongan tersendiri untuk saya harus kembali gitu. Ada dorongan sendiri, saya harus kembali gitu. Kenapa akhirnya kembali? Apa sudah tidak percaya dengan? Bukannya gitu. Maaf ya, ketika saya menjadi orang Kristen, untuk pemahaman tentang Yesus itu, bahwa Yesus itu Tuhan itu, saya masih meragukan dalam hati saya. Masih belum final. Iya, masih meragukan gitu, masih meragukan. Nah itu ketika saya menjadi orang Kristen itu sebetulnya kan, kalau suami itu kan kalau sudah mengajak ya Pak ya, mengajak untuk menjadi orang Kristen itu kan otomatis suami harus membimbing saya. Tapi suami nggak pernah membimbing saya, jadi saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri, saya ikut kayak family altar apa gitu, ada kayak kursus-kursus itu saya ikuti. Jadi akhirnya saya mengerti paham-paham ini. Tapi suami saya tidak pernah mau memberikan penjelasan pada saya bahwa Yesus itu Tuhan gitu, bahwa Yesus itu Tuhan dan kamu harus percaya, kamu harus kuat gitu. Dan itu pemahaman itu tidak diberikan oleh imam saya, itu suami saya. Ya gitu, saya jadi belajar sendiri, saya mengikuti sendiri karena di gereja membutuhkan pelayan ya. Akhirnya kemudian saya masuk menjadi pelayanan, pertama kecil dulu, nata-nata buku, kemudian akhirnya lama-lama besar. Ya itu. Dasar ini sudah runtuh. Dasar yang ada di
mindsetnya Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan ini sudah runtuh. Ya, sepertinya apa yang paling membuat itu runtuh? Yang paling membuat saya runtuh adalah gini. Suami saya itu yang mengajak saya untuk menjadi orang Kristen. Tapi kenapa dia sendiri itu justru pacarannya dengan orang yang berhijab? Gitu loh. Kalau memang kamu membutuhkan saya berhijab terus, ngapain dulu kamu tidak memperkenankan saya untuk hijab terus? Kenapa kamu ajak? Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya mungkin tidak bisa tidak bisa mengerti dengan akal sehat saya, gitu loh. Saya sudah kalau menikahnya dulu sudah sulit ya, angel harus ke Sumatera menikah. Terus orang tua juga nggak begitu menyetujui, bapak saya ya nggak begitu menyetujui ya. Oke lah, akhirnya saya terjang aja. Namanya cinta itu kan meninggalkan 1001 orang yang menasihati kita. Pokoknya seperti aku cinta, ikut gitu aja. Itu waktu itu gitu. Mungkin suami Ibu itu sedang mengamalkan ajaran Bible yang sejati. Tidak. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Bahwa kewajiban untuk menutup berhijab buat wanita. Kalau yang tidak mau berhijab, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin kepalanya. Kalau mau tidak dibotakin, maka wajib berhijab menudungi kepalanya. Itu 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Nah, dari situ mungkin suami cari wanita yang berhijab. Tidak juga, namanya orang kayak gitu ya. Dibanding kayak gitu. Saya justru karena runtuhnya itu karena itu juga gimana ya Pak ya. Terus kemudian asalnya saya Muslim ya, saya harus jadi Muslim lagi. Ngapain imam saya udah meninggalkan saya kok saya jadi nggak seperti Ruth ya. Nggak seperti Ruth yang selalu mengikuti. Nah, sebentar. Suami Ibu nyari yang berhijab, apakah dia masuk Islam? Enggak. Terus? Ya tetap. Oh, apa ngajak yang berhijab tadi masuk Kristen? Enggak juga. Enggak. Malahan saya dalam situasi ketidakjelasan yang di sana. Iya, betul. Malahan saya dibilangnya gini. Dah, naik gitu kamu sekarang kan udah berbelok arah. Daripada jadi beban dan dosa, lebih baik ya kita pisah, katanya gitu. Allah. Udah saya dilempar aja kayak kucing. Gitu. Sementara di Kristen tidak bisa berpisah kan? Ya, seperti itu. Kalau kita berpisah kemudian salah satu dari kita menikah ya, akan hukumnya berzina. Karena kayak gitu kalau di Kristen ya. Nanti akan dijelaskan oleh mantan pendeta ini. Hukum pernikahan. Iya. Dalam kekristenan. Iya. Iya. Ada lagi tambahan Ibu? Ya, kemudian sekarang kan saya sudah sudah menjadi Muslim. Nah, itu saya di sini saya jelaskan, saya menjadi Muslim. Kebetulan saya berkenalan dengan seseorang. Nah, seseorang ini dengan rela setiap dulu pertama waktu di Mbak itu, saya tuh suka ditelepon sama dia malam-malam itu di WC, sholat tahajud gitu. Ya. Sampai dia rela buka di situ HP-mu, kita sholat bareng, sholat tahajud. Ya. Sampai ada orang rela yang seperti itu. Ini sama saya. Jadi saya dibimbing sama orang itu gitu, dibimbing sama seseorang itu. Nggak perlu saya jelaskan orangnya siapa. Di situ. Nah, di situ sekarang saya sudah menjadi Muslim, hati saya tenang karena setiap saya sedih, saya kemudian kalau malam saya bisa sholat, saya bisa mengadukan diri saya ini sama Allah. Ini ada satu pertanyaan bagus. Iya. Lebih enak mana? Waktu jadi Kristen atau jadi Islam? Karena Ibu sudah pernah mengalami dua-duanya nih. Iya. Jadi Kristen pernah, jadi Islam pernah. Enak mana, Bu? Alhamdulillah, saya bersyukur untuk menjadi muslimah. Masya Allah.
kan di Kristen kan ibadah 1 pekan sekali, di Islam sehari suruh beribadah 5 kali. Iya, bisa. Belum lagi tambahan-tambahan sunnah-sunnah yang lain. Iya, kemudian saya alhamdulillah terus nggak boleh makan babi. Iya. Kalau di Kristen orang-orang walaupun di Bible haram makan babi ya, tapi kan orang-orang pada makan babi guling itu yang kulitnya ya, itu tapi saya kriuk-kriuk. juga enggak pernah makan. Enggak pernah makan sama sekali babi itu. Kesimpulannya lebih enak Kristen atau Islam? Alhamdulillah saya tenang jadi muslimah. Masya Allah. Nah di situ saya sudah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya tanya sama itu, boleh enggak, saya ini belum pernah puasa wajib ya, puasa Ramadan, boleh enggak saya puasa sunnah Senin Kamis atau apa? Enggak apa-apa, boleh ya. Alhamdulillah sudah saya jalankan. Baik. Oke, saya akan bertanya kepada Ustaz Mas'ud. Ini ganti. Biar boleh ke Ustaz Mas'ud. Biarlah Ustaz Mas'ud yang akan memberikan penjelasan tentang nasihat kepada para muda-mudi di seluruh Indonesia, terutama kepada seluruh keluarga saudara muslim, muslimah terutama. Tolong dipertimbangkan lagi kalau mau menikah dengan orang non-muslim, dengan pemuda non-muslim, karena yang muslim masih banyak, yang ganteng-ganteng masih banyak. Oh ya, saya jelaskan, Ustaz. Kemudian ini anak saya juga mu'alaf. Mohon. Oh iya. Ya. Permisi. Ya. Alhamdulillah anak saya sudah mu'alaf. Ya. Dan sekarang sudah menikah. Ya. Alhamdulillah. Yang perempuan atau laki? Perempuan anak saya. Perempuan. Iya. Mu'alaf masuk Islam. Iya. Oh. Jadi masuk Islam. Pernikahan dengan suami kemarin yang lalu itu? Ada anak itu. Perempuan. Mu'alaf gara-gara dapat jodoh muslim. Iya, anak saya. Nah, kebetulan ini besan saya juga haji. Pak Masud tahu. Tempatnya di daerahnya Pak Masud sana. Ya alhamdulillah karena anak saya juga kan udah mu'alaf, kemudian anak saya tuh bilang gini, "Ma, ayo lama juga ikut." Saya tambahkan ya tadi lupa nggak ceritain. "Ayo lama jadi sekalian kita gitu." Oh ya wis nggak apa-apa, mama tak mikir dulu. Waktu itu saya bilang, "Saya tak mikir dulu" gitu. Lama-lama ya hidayahnya itu turun kepada saya. Ya alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustaz Mas'ud akan memberikan nasihat kepada terutama pemudi-pemudi di seluruh Indonesia agar tolong pertimbangkan kembali lah kalau mau menikah dengan non-muslim. Ataupun biasanya juga kadang-kala ada yang non-muslim masuk Islam hanya jadi pintu saja, pintu pernikahan. Masuk Islam, menikah di KUA, habis itu punya anak 3, ke gereja semua, istrinya ke gereja semua, ke gereja. Mari, Ustaz. Ya, ini sangat menarik masalah pernikahan yang lintas agama asalnya, terutama bagi muslimah, ya tidak hanya muslimah lah, ya, tapi ini terutama bagi muslimah karena wanita itu secara fisik posisinya lemah. Ya, ini sudah berulang kali dan sudah banyak ya gara-gara cinta buta akhirnya rela menggadaikan agamanya. Padahal perlu diingat tujuan dari pernikahan itu adalah membangun rumah tangga agar menjadi bahasa Arabnya sakinah, bahasa Ibraninya shekinah. Jadi sakinah itu ya tidak hanya tenang dalam arti kejiwaan ya, tapi juga kalau kita bahasa Arab kan seperti kita ditanya, aina taskun, di mana kamu tinggal? Jadi sakinah itu tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi bagaimana kita bisa tinggal bersama keluarga. Jadi mendapatkan ketenangan saat tidur, saat bangun, saat kerja. Ya, ada naungan. Ya,
Makanya istilah orang Jawa itu nek Joko itu angel duwe omah. Tapi kalau sudah menikah itu ya ada aja rezeki supaya kita bisa punya rumah. Ya. Nah, sakinah di sini ya itu artinya sangat luas, tidak hanya tenang. Ya, apabila kita rujuk dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Ibrani, satu rumpun Arabnya sakinah, yang Ibraninya kan sekinah itu. Ya. Nah, dari sini kita ingat jangan sekali-kali dalam menjalin pernikahan tujuannya hanya senang-senang. Terkadang ya mohon maaf juga, apalagi wanita itu ya cepat tua kan dibanding dengan laki-laki. Kalau sudah cinta buta, nggak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari orang tuanya, dari sahabatnya, dari saudaranya, terutama dengan Kristen. Ingat bahwa orang-orang Kristen itu meyakini adanya amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 yang tadi kita bacakan itu, Matius 28 ayat 19 itu. Pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu menjadi amanat agung kan, bagaimana harus membaptis dan terus membaptis kan begitu. Nah, diantaranya istri suami harus dibaptis. Nah, istilah mereka mendapatkan penuaian kan gitu, menuai jiwa baru kan gitu istilahnya kan. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita sudah dalam keluarga yang campuran antara orang beriman dengan orang tidak beriman, juga dengan orang musyrik, ingat memang ada yang berdalil loh, orang Kristen itu kan ahli kitab. Ahli kitab kan bukan orang kafir. Nah, ini kesalahan besar. Ahli kitab ya, terkadang kan makanan ahli kitab boleh dimakan. Nanti dulu ahli kitab yang mana? Kan itu. Nah, Kristen itu memang ahli kitab, tapi ahli kitab itu yang Kristen itu kafir, musyrik, zalim. Nah, di surat Al-Mumtahanah itu udah dijelaskan bahwa wanita-wanita beriman, laki-laki yang beriman tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak beriman. Nah, terutama dengan orang Kristen. Di Al-Quran itu jelas. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata, beranggapan, berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Allah itu adalah Mesia, Yesus. Mesias. Ya. Nah, ini ya. Kafir. Wa qala al-Masihu ya bani Israil, padahal Al-Masih berkata, hai bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Berarti orang yang beranggapan, berkeyakinan, berkata bahwa Allah adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah, kafir, musyrik. Ditambah lagi ya, wa ma lidzolimina min ansor, dan tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Berarti
identitasnya adalah 3. Kafir, musyrik, dolim, orang yang berkata bahwa Allah itu Yesus, Yesus itu adalah Allah. Neraka. Seharusnya menjalin keluarga itu, bagaimana keluarga ini punya rumah yang disebutkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Lah kalau kita menikah dengan orang Kristen, itu sama dengan membangun rumah bagaikan neraka, dan di akhirat otomatis akan masuk neraka. Kehidupan rumah tangga bagaikan hidup di neraka, ya jelas tidak enak. Ya kan, Bu Saradian sudah mengalami itu. Ya. Terima kasih, itu penjelasan saya. Kita akan melihat, meneropong perspektif hukum pernikahan di dalam kekristenan dengan langsung dengan mantan pendetanya yang berpengalaman menikahkan orang. Ini nanti kita lihat hukumnya lebih humanis mana, hukum di Islam atau hukum pernikahan di Kristen. Tuan Guru silakan. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.